Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga sampai yang ketiga ini adalah kata perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum ia ditangkap, diadili, dan mati, lalu bangkit kembali dari antara orang mati dan naik ke sorga. Bapak Ibu, kalau berpisah pasti ada rasa sedih, ada rasa kehilangan di antara murid Yesus atas kebersamaan mereka. Mereka melayani bersama-sama, merasakan susah senangnya, dimusuhi, dicemooh. Di lain sisi, mereka disukai, mereka dikasihi, dan masih banyak kejadian yang mereka alami bersama-sama. Makanya Bapak Ibu, pada ayat yang pertama Yesus mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tahu bahwa hati murid-muridnya pasti sedih dan gelisah ketika mereka tahu bahwa ia akan pergi ke tempat yang tidak akan pernah ditemui oleh murid-muridnya. Dengan itu, Yesus memberikan suatu cara untuk mengatasi kegelisahan hati murid-muridnya, yaitu dengan cara percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, dan memberikan janji kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, ketika kegelisahan datang, apa yang biasa atau apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini? Pasti banyak cara yang akan orang-orang ataupun kita yang akan kita lakukan untuk mengatasi kegelisahan hati kita. Di antaranya mendengarkan musik atau pergi ke tempat-tempat hiburan, pergi ke tempat acara yang dapat menyenangkan hati, dan bahkan dengan cara-cara di luar kehendak Allah itu sendiri, dan melakukan hal-hal yang negatif yang menurut mereka menyenangkan hati mereka itu. Tapi kita lihat pada pasal yang ke-14 ini, ayat yang pertama, kata Yesus, inilah cara yang paling tepat untuk membuang rasa sedih dan kegelisahan hati. Yesus melakukan apapun untuk umatnya. Dia menjamin pemeliharaan hari ini dan menjamin hari kedepannya akan kemanakah umatnya dibawa. Mari kita melihat ayat yang selanjutnya pada ayat yang kedua sampai yang ketiga. Pada ayat 2 sampai yang ketiga ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan bahwa banyak tempat tinggal di rumah Bapa. Jadi dunia ini memang harus ditinggalkan. Jadi janganlah gelisah hatimu di dalam dunia ini. Dengan tegas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus meyakinkan hati murid-muridnya, artinya bahwa Yesus hendak menegaskan bahwa ia serius mengatakan hal demikian. Ia tidak akan pernah main-main atau bercanda. Yesus bukanlah seorang pemimpin yang menyuap murid-muridnya, bahkan kita sampai sekarang pun dengan janji-janji manis, janji-janji palsu. Tidak, Yesus tidak sama dengan dunia ini. Yesus tidak sama dengan kita, manusia yang ada di dunia ini. Janji yang diberikan Yesus adalah janji yang pasti, janji yang akan digenapi di kemudian hari nantinya. Yesus menyatakan kebenaran yang akan terjadi kelak, dan kita akan merasakan ini ke depannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ketiga mengatakan bahwa, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini menyatakan Bapak Ibu bahwa Yesus akan membawa kita di mana Ia akan berada. Dan inilah penyertaan Yesus yang akan terjadi di akhir zaman untuk kita yang percaya kepadanya. Jadi Yesus tidak hanya menjanjikan tempat kepada murid-muridnya, tetapi kita juga pada zaman sekarang akan dijanjikan, kita akan dibawa di mana Yesus akan pergi, dan disitulah kita akan berada, asalkan kita percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.